Itu albummu? Iya, Kamu suka BTS? iya suka BTS dong. Terus yang hijau itu? Ya aku. Oh, kamu NCTzen. Gimana? Ajarin dong. God damn. Oke. Terus apaan? Di sini kan banyak banget merch BTS-nya soalnya. Tapi kira-kira apa ya hubungannya sama merchandise semua ada di sini tuh buat apa ya? Kita tuh mau bahas apa sih sebenarnya? Sebenarnya guys, kehadiran kita di sini tuh kita mau bahas sesuatu yang aku yakin lebih dari 70 fandom di luar ARMY pun itu juga tahu apa yang akan kita bahas sekarang. Betul nggak, Nat? Betul sekali, Fel. Apa Kira-kira apa ya akan kita bahas kalau boleh tahu? Kalau kepo kita perkenalan dulu kali ya. Oke. Halo semuanya, aku Felicia dari On The News sebagai ARMY. Sorry salah, ARMY kok gini ya? Gini. Sebagai, oh ya, ARMY. Aku Rere juga dari ARMY. Aku Nadania dari NCTzen. Yes. Nah, tapi kira-kira apa sih topik yang bakal membuat semua fandom itu, enggak semua fandom ya, tapi let's say lebih dari even bukan ARMY pun juga tahu gitu topik yang kita bahas. Berarti kan ini kita lebih ke BTS kan ya? Iya. Kira-kira kalau dari kalian apa? Coba tebak deh. Bener nggak sama yang aku pikirin topiknya? Apa ya? Pasti ada hubungannya sama anak-anak kayak gitu kan? Betul. Apalagi? UNICEF. Betul. Berarti emang fandom ini bluetoothnya korek. Oke. Kayaknya aku tahu deh. Ini Apa kayaknya, tuh? itu nggak sih yang pernah viral? Bukan viral sih. Ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi semenjak kolaborasinya dengan idol-idol Korea seperti ini, tagar ini tuh juga akhirnya rame gitu loh. Tagar apa tuh Terutama kira-kira? di anak muda gitu. Nah, ini tagarnya tuh namanya #endviolence milik dari UNICEF. Oke. Tuh. Tapi guys, kalau kalian baca hashtag soal end violence tadi, kan di pikiran itu pasti lebih mengarah kayak, loh itu kan berarti kita harus mengakhiri kekerasan. Cuma kekerasan itu kan ada banyak ya. Iya. Tapi khusus hari ini kita bakal bahas kekerasan tentang apa, Nat? Kekerasan anak nggak sih kalau nggak salah ya? Ya betul dong. Tadi kan sudah di-mention nih soal anak-anak dan UNICEF. Nah, berarti basis dari terbentuknya tagar ini itu dari UNICEF yang juga berkolaborasi dengan BTS. Seperti itu, guys. Oke. Kalau bahas tentang kekerasan anak ini, aku pengen tahu deh kenapa ya kok sampai sekarang itu kekerasan anak tuh masih banyak banget jadi permasalahan hingga saat ini dan menjadi isu besar gitu loh, terutama di Indonesia. Menurut kalian kenapa? Nah, sebagai anak yang terlahir di keluarga dengan didikan VOC, mungkin selain aku ada nggak di sini? Ada siapa? Oke. Nah, ya begitulah. Jadi memang kalau aku ingat-ingat kembali dari cara mendidik keluarga sendiri yang dulu, dan juga aku ngeliat sekitarku, even adik sepupuku sendiri pun juga ya melihat cara didiknya itu memang cukup keras, dengan harapan ya orang tuanya berharap semoga anaknya ini nggak letoy lah, nggak lemah mental, nggak gampang nyerah, dan masih banyak lagi sebenarnya yang mereka harapkan dengan cara mendidik yang seperti itu. Tapi sebenarnya harusnya ada batasan nggak sih dalam cara mendidik VOC yang seperti itu gitu. Dan juga nggak hanya cara didik ya, tapi lebih ke di luar itu, walaupun mereka bukan dalam artian ingin memberikan pendidikan VOC, tapi kan ada juga orang tua atau let's say keluarga yang memang melakukan kekerasan tanpa sebab gitu. Oh iya. Banyak sih sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan gitu ya. Bisa dari fisik, dari psikologi, apa ya, kayak ke emosi, mental ya. Dan ada juga yang kekerasan secara seksual gitu. Betul, impactnya itu banyak banget, bahkan jenis kekerasannya juga sebenarnya banyak banget. That's why terbentuknya hashtag ini itu juga, kalau kalian tahu UNICEF itu kan adalah organisasi internasional. Ya. Yang kayak gimana tuh kira-kira? Nah, jadi UNICEF itu tuh organisasi internasional kan ya. Dan itu kayak dinaungi di bawah naungan PBB pada tahun 1946. Nah, UNICEF ini tuh terkenal karena organisasinya tuh yang peduli gitu loh sama ya, permasalahan anak-anak dan terutama hak-haknya anak-anak itu. Dari mulai kayak apa ya, kayak merealisasikan apa
hal-hal apa saja yang terjadi dalam dunia anak-anak. Biasanya seperti kayak ada kekerasan, terus kesetaraan gender mungkin bisa ya. Ya, can be, cuma fokusnya tetap pada anak-anak. Iya. Nah itu dia sekilas info tentang UNICEF tadi. Iya. Tadi kan aku udah sempat sharing nih, kayak di keluargaku, didikan VOC dan sebagainya terkait kekerasan anak itu seperti apa. Nah, aku kepo kalau dari Nat sendiri. Iya. Nah, kenapa kira-kira di lingkungan keluarga yang sekarang itu, atau let's say jangan keluarga di luar itu pun masih sering terjadi, bahkan banyak kasus-kasus di mana anak ini menjadi korban kekerasan gitu. Oke. Jadi kenapa sih kok masih sering kali ada kekerasan di dalam lingkup keluarga ataupun di luar lingkup keluarga? Karena adanya orang yang merasa memiliki kuasa lebih atau kayak wewenang lebih lah kan kalau orang ini, jadi dia ini bisa semena-mena dan akhirnya terjadilah kekerasan itu seperti memukul anak atau mengata-ngatai anak, dan itu kan juga kekerasan verbal dan juga non verbal, dan itu juga bisa mempengaruhi psikis emosionalnya anak juga. Terus habis itu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau misal kita nggak memenuhi syarat-syarat itu, kita bisa kena kekerasan, entah dipukulin, entah dikata-katain yang akhirnya membuat anak-anak tuh bisa jadi trauma kan, sendiri ataupun orang lain. Suka disuruh-suruh gitu ya. Iya. Ini kayaknya lebih ke nggak sih? Sebenarnya orang-orang ini macam-macam, bisa dari orang tua, lingkungan sekolah, ya teman-teman, bahkan kayak hal-hal yang mengarah ke politik itu bisa tuh, kayak misal ya pokoknya kayak kayak polisi gitu misalnya. Nah, yang aku tahu ya kenapa juga harusnya tempat lingkungan kayak keluarga dan sekolah itu harusnya jadi tempat yang nyaman, tapi jadi tempat terjadinya kekerasan ya karena itu tadi, misalnya contohnya orang tua itu selalu merasa bahwa kalau dengan mukul itu sebagai bentuk kasih sayang. Dan orang tua itu juga bilang ya jadinya kok dengan kekerasan itu pokoknya bilang kalau anak-anak itu harus nurut tanpa syarat apapun. Jadi kalau misalkan anak-anak merasa menurut mereka aturannya orang tuanya nggak sesuai sama mereka tuh kayak nggak berani untuk speak up gitu. Karena kenapa? Karena kalau mereka rebel tuh apa sih? Bandel gitu, menantang. Ya orang tua pasti bakal kayak ngasih mereka hukuman. Ya, kalau di lingkungan sekolah, menurutku ya dari pengalamanku itu mungkin karena kurang adanya didikan ya lebih dari guru. Misal guru-guru paling cuma kayak ngasih nasihat, tapi yang nggak kasih tindakan langsung gitu. Misal contohnya kalau misalkan anak-anak lagi bertengkar, terus hukumannya tuh lebih kayak ya cuma mengerjakan tugas, atau hukumannya kayak strap berdiri di depan. Padahal tapi mereka tuh kayak nggak kasih motivasi atau nilai-nilai moral yang buat anak-anak tuh juga merasa harusnya aku nggak boleh kayak gini, jadi anak-anak tuh nggak boleh kayak gini sesama teman. Nah itu kayak jarang banget gitu. Tapi ya kalau misal kita bandingkan dengan, kalau misal dalam lingkup pendidikan kita bandingkan dengan yang zaman dulu tuh hukuman dari guru tuh lebih parah. Yang disabet pakai sabuk lah, dilempar sama penghapus papan tulis dan lain sebagainya, yang sampai berimpact pada fisik, sampai fisik terlihat. Tapi kalau misal di zaman sekarang itu semua terjadi, ya ujung-ujung urusan sama siapa? Sama polisi kan, gurunya bakal salah, gurunya bakal dipenjara. Nah menurutku itu juga bisa terjadi karena adanya faktor kesenjangan di mana guru-guru ini mungkin mereka tidak memahami bahwa sekarang ini tidak semua anak tapi tidak semua anak menerima untuk mereka melakukan hal seperti itu. Tapi di satu sisi dari pihak anak itu mereka juga tidak memiliki kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, sehingga mendapatkan sikap seperti itu. Jadi menurutku ini dua pihak yang harus sama-sama sadar sih. Cuma juga jangan sampai malah berimpact negatif pada guru yang memang berkeinginan pure untuk mendidik anak, walaupun memang caranya itu
let's say berbeda dengan yang sekarang ini banyak terjadi gitu. Tadi kan kita udah bahas banyak mulai dari jenis-jenisnya, jenis kekerasan, dampaknya apa aja, siapa aja yang bisa melakukan kekerasan terhadap anak, itu kan tadi sudah di-mention semua. Nah, kira-kira kalau kita lanjutkan lagi, balik lagi ke UNICEF nih. Oke. Nah, tadi kita sudah sempat mention dikit juga kan terkait siapa itu UNICEF, kenapa UNICEF bisa terbentuk, dan korelasinya juga sekilas dengan BTS terkait dengan kampanye digital ini. Nah, tapi kira-kira kalau dari kalian sendiri, dari adanya kampanye ini yang terbentuk dari kolaborasi antara BTS dan juga UNICEF, apakah benar kampanye ini tuh bisa menggerakkan masyarakat agar mereka memiliki kesadaran terhadap kekerasan anak yang sudah menjadi sebuah fenomena sosial saat ini? Menurutku lumayan ya, apalagi ke arahnya ke generasi muda. Jadi UNICEF ini kan kalau aku baca-baca ya, end violence itu lebih itu tuh digerakkan oleh aktor utama seperti kayak pemerintah, UNICEF-nya sendiri dan juga masyarakat, di mana tuh kayak sama-sama memberikan kayak layanan untuk pemberdayaan anak-anak dan juga menyadarkan kesadarannya anak-anak terhadap kekerasan anak-anak ini, dan juga mengaitkan kerjasama dengan beberapa kayak NGO itu kayak non-government organization gitu, kayak juga ikut terlibat dalam pergerakan isu kekerasan anak ini. Nah, dan dari BTS dan dengan adanya kerjasama dengan BTS ini, itu secara nggak langsung itu tidak hanya menargetkan masyarakat secara umum, tetapi juga mengaitkan anak-anak muda untuk kayak ikut ini loh, sadar gitu kalau sedang ada kekerasan terhadap anak-anak. Nah, kenapa ini bisa sampai ke generasi anak muda? Karena aku inget banget dengan pas tahu BTS ini sedang melakukan kolaborasi untuk end violence ini, banyak banget dari penggemar itu juga ikut terlibat dalam melakukan donasi, terus terutama dari merchandise BTS. Oke, jadi BTS itu kayak punya kampanyenya sendiri waktu itu, yaitu namanya Love Myself. Nah, Love Myself ini tuh tujuannya tuh hampir mirip sama end violence, dengan cara kayak menyadarkan untuk orang-orang tuh harus mencintai dirinya sendiri dan memberikan pesan-pesan baik dan positif gitu. Dan ini tuh juga kayak mendukung end violence sendiri, karena end violence kan lebih ke arah kekerasan gitu kan, mengarah penyadaran tentang adanya kekerasan. Nah, dengan mengaitkan dengan BTS ini, itu tuh BTS kayak juga mendukung adanya end violence ini dengan memberikan pesan-pesan positif. Jadi kayak dari Love Myself sendiri itu geraknya tuh dari misalnya dari penjualan album ini, dari mereka kan bikin album Love Yourself itu kayak menceritakan kestruggleannya orang-orang, terutama masa anak-anak muda ini, terus gimana pada akhirnya gitu mereka kayak menemukan bahwa mereka tuh kalau hal senang pun, hal yang membuat mereka itu struggle dalam hidup, mereka tuh harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Nah, dari albumnya ini, aku setahuku tuh ya, BTS itu tidak hanya pengen cuma bergerak lewat albumnya doang, tapi mereka tuh pengen sampai bergerak. Makanya Love Myself ini tuh muncul. Jadi dari penjualan album, dari merchandise-nya itu semua beberapa persennya itu dikasih untuk donasi end violence ini. Oke, gitu. Wow, berarti emang gede banget ya ini kampanye digitalnya. Apalagi kan ada UNICEF dan juga BTS sendiri yang memang, kalau aku bahkan tahu nih fandom lain kayak contohnya NCT kan tahu ya, kayak ARMY ini fandomnya cukup gede gitu. Nah, tapi kira-kira kalau dari pandangan fandom lain mungkin nih, nah kira-kira dampak nyata nih, ada suatu dampak nyata yang kamu rasakan nggak dari adanya kehadiran si kampanye digital ini? Kalau menurut aku sendiri, dampak dari kampanye secara digital ke dunia secara real life-nya tuh orang juga jadi tahu fenomena yang terjadi terkait kekerasan anak ini.
Jadi mereka yang mungkin sebelumnya nggak tahu, tapi karena apa seperti dari BTS-nya sendiri kan juga ikut speak up dan juga UNICEF, jadi mereka bisa orang lain itu juga bisa mengambil peran dengan cara mungkin berdonasi atau seperti tadi yang dibilang itu membeli merchandise-nya dari BTS sendiri untuk ya membantu donasi itu tadi. Jadi meningkatkan self awareness ya. Ya, Oke. Apalagi buat orang-orang in public yang mungkin nggak tahu BTS atau mungkin mereka tahu tapi tidak ngefans dan lain sebagainya. Dengan adanya gerakan ini mereka jadi termotivasi, mereka jadi menilai bahwa oh BTS ini tidak hanya sekedar grup idol yang mendunia, yang mengglobal. Kita tidak hanya menikmati dari segi karyanya saja, visualnya, bakatnya, tapi kita juga dibuat untuk ikut ditarik menjadi bagian yang berdampak dari adanya kampanye digital ini. Kayak gitu guys. Nah, berarti kalau misal mau kita kelompokkan soal aktor-aktornya sendiri nih, aktor-aktor dalam kampanye digital ini tuh meliputi ada banyak ya tadi. Iya. Yang sempat di-mention tadi ada Pemerintah, terus UNICEF, organisasi ya, sama NGO atau kayak masyarakat gitu. Dan masyarakat ini menurutku kelompoknya juga banyak ya. Ada yang di luar fandom, ada yang into fandom, ada juga yang di luar fandom tapi juga fandom K-pop grup lain, let's say. Dan mereka juga jadi tahu dan termotivasi juga gitu. Oke, dari tadi kan kita sudah banyak bahas tentang aktornya siapa dan gimana nih end violence ini bergerakkan, dan juga ada terlibatnya strategi kampanye digitalnya dengan adanya BTS ini. Nah, menurut kalian apa sih dan bagaimana dampaknya setelah terjadinya adanya kampanye digital ini? Gitu. Menurut kalian gitu. Mau dari aku atau Nat dulu? Boleh Nat dulu. Ya, pendapatmu aja kalau dengan kampanye digital ini akhirnya dampaknya gimana? Kalau menurut aku sih mungkin ya kita di orang yang nggak mengikuti atau nggak mengetahui akan fenomena kekerasan itu tadi, jadi mengetahui dan bisa mengambil peran seperti berdonasi ataupun membantu dengan cara membeli merchandise-nya dari BTS sendiri. Lebih ke self awareness ya. Iya. Kurang lebih aku juga sama, ada poin yang sama dengan Nat. Dan juga kalau dari aku tambahan mungkin karena aku juga army dari SMP kelas 7 baru lulus SD. Itu aku juga inget banget 2017 awal-awal sudah sekitar 2 tahun lah sejak aku punya Instagram, itu sempat trending bukan hanya hashtag ini tapi juga hashtag-hashtag yang memang menyangkut pautkan terkait dengan BTS. Jadi dampak yang aku rasakan sebagai bagian dari fandom itu sendiri adalah engagementnya BTS ini semakin meningkat, dan banyak orang-orang yang awalnya ngejudge BTS plastik dan sebagainya, itu juga mereka semakin dibungkam oleh adanya fakta bahwa BTS ini tidak hanya terfokus pada merilis karya-karya mereka aja, tapi mereka juga adalah orang-orang yang bergerak untuk menyadarkan orang-orang di luar sana bahwa masih ada hal yang lebih genting untuk segera diselesaikan, dan salah satunya itu dengan bekerja sama dengan UNICEF, dan juga yang mereka angkat permasalahan sosialnya adalah kekerasan anak. Kayak gitu. Itu yang aku rasain sebagai ARMY, dan of course bangga, proud to be ARMY. Oke, aku juga kurang lebih juga sama dengan kalian berdua. Kayak juga dari dampaknya kolaborasi kayak begini tuh, orang-orang itu juga secara nggak langsung juga ikut terlibat gitu, walaupun mereka nggak tahu terlibatnya dari apa. Dari mereka beli album, ternyata dari mereka beli album itu mereka tuh tidak cuma membeli karyanya artis-artisnya aja, tapi mereka secara nggak langsung juga kontribusi dalam mendukung adanya end violence ini. Jadi karena 3% dari penghasilan pencapaian albumnya dan juga penghargaan yang didapatkan oleh mereka, itu semua mereka donasi juga ke end violence ini. Bahkan dari UNICEF sendiri tuh sempat kayak bilang terima kasih gitu sama BTS dan ARMY, karena dari bantuan-bantuannya mereka itu bisa ikut terlibat dalam membantu adanya kekerasan pada anak ini. Jadi kayak bisa lihat, oh ternyata dari cuma idol doang gitu, tapi bisa berdampak juga buat orang-orang bahkan generasi muda gitu, kayak berdonasi dan segala macam gitu. Kalian bayangin aja guys,
organisasi yang gede kayak UNICEF di bawahnya PBB ya kalau nggak salah tadi itu, correct me if I'm wrong, dan juga BTS yang mereka sekarang kan 2026 udah sekian tahun berlalu dari sejak 2017 saat mengglobalnya kampanye ini, itu wah pengikutnya mereka semakin bertambah dan bahkan Gen Alpha pun banyak yang suka BTS ya. Kita Gen Z kayak damn, lintas generasi gitu fandomnya. Terus juga bahkan BTS ini sudah mereka ya selain kaya karena mereka juga punya saham di Hype punya saham di Hype dan lain sebagainya, tapi mereka juga tidak berhenti mengeluarkan karya-karya yang memiliki makna tersendiri bagi orang-orang sehingga orang-orang suka dan orang-orang merasa relate dengan semua itu. That's why mereka bisa suka. Kalau kalian ingat keluaran albumnya BTS yang Love Myself, nah itu kan tidak hanya ditujukan pada orang-orang luar untuk memiliki kesadaran untuk care dengan orang lain, tapi juga kesadaran untuk kita sendiri bahwa kita harus sayang dengan diri kita sendiri gitu. Dan aku ingat banget dulu juga banyak orang-orang berbagi cerita lewat hashtag-hashtag yang berbeda. Mereka sharing bahwa mereka nggak jadi melakukan self-harm dan lain sebagainya, bahkan hal yang lebih buruk karena mereka merasa terikat dengan karya-karya yang dihasilkan oleh BTS. Gitu. Betul banget. Jadi impactnya sebenarnya banyak guys. Kita nggak hanya menikmati bakatnya, musiknya, visualnya, tapi kita merasa kita itu seperti let's say nggak hanya fandom besar tapi keluarga, karena kita saling care untuk hal itu gitu. Bahkan kalau lihat dari kisahnya mereka pun kita kayak merasa relate gitu kan, mereka tuh dari dulu kan dari agensi kecil loh, dari nol banget, tapi dari cerita-ceritanya mereka, kestruggalannya mereka kayak merasa relate gitu. Betul. Mereka bahkan mulai bikin MV pertama itu di basement kan. Nah seperti itu guys cerita di baliknya BTS ini sekilas. Oke, jadi dari pembahasannya kita tentang end violence yang dari UNICEF ini sampai titik ini pun, menurut kalian apakah dengan kampanye yang dilakukan secara digital itu benar-benar membantu untuk mengurangi kasus seperti kekerasan terhadap anak ini? Oke. Kalau dari aku, iya itu sangat-sangat membantu karena dalam pandanganku pribadi, apalagi sebagai seorang ARMY, apa yang dilakukan oleh BTS yang juga berkolaborasi dengan UNICEF ini itu bisa dikatakan sebagai percikan api, mulai dari korek gitulah, api kecil yang akhirnya bisa ikut membakar orang-orang untuk memiliki semangat supaya mereka itu juga termotivasi oleh hal-hal yang mereka mungkin tidak sadari sebelumnya, seperti violence, terus juga kekerasan pada anak dan lain sebagainya. Jadi mereka termotivasi dan juga itu membuat mereka sadar bahwa ternyata masih ada hal-hal seperti itu yang terjadi sampai dengan sekarang. Dan hal itu kan sebenarnya hal-hal yang sebenarnya juga melanggar HAM lah ya, hak asasi manusia, apalagi korbannya adalah anak kecil, bukan orang yang dewasa ataupun remaja. Jadi rasanya ya aku rasa itu berdampak banget, tapi dengan catatan bahwa kampanye ini nggak hanya berhenti di ranah digital aja, tapi juga bisa terus digaungkan, bisa terus dilaksanakan di lapangan. Nggak hanya berpatokan pada kampanye ini, tapi juga di luar itu kita harus memiliki inisiatif dan juga kesadaran untuk terus melakukan kampanye ini di luar digital. Karena kalau cuma digital doang, selectivism, bugris, izin prinsip. Oke. Kalau dari aku pendapatnya ya sama sih. Dengan adanya digital ini orang-orang tuh jadi makin terbantu kan kalau melakukan kampanye. Biasanya kan kampanye sama ini kan kayak ya aksinya dari luar gitu kan. Tapi dengan adanya digital ini secara nggak langsung kita kayak mengajak juga orang-orang, misal nggak cuma dari Surabaya, mungkin dari negara lain kah, dari kota lain gitu kan, bisa ikut juga terlibat dalam kampanye ini. Dan kalau aku baca ya dari UNICEF itu websitenya tuh, dari kita melakukan donasi dan yang harusnya tuh buat layanan-layanan kesehatannya mereka dan juga terhadap kekerasan anak-anak itu, ada dia kayak memberikan satu contoh hasilnya dari kita kontribusi terhadap kampanye ini. Jadi ada anak-anak itu akhirnya punya akte kelahiran yang seharusnya itu kan penting banget kan, tapi mungkin dari kelalaiannya orang tua nggak peduli terhadap pentingnya punya akte kelahiran atau akte-akte surat-surat penting yang harusnya buat pendidikannya mereka, untuk pekerjaannya mereka di masa depan.
dan itu nggak terpenuhi. Dan dengan adanya bantuan gerakan ini kayak UNICEF ini, mereka tuh jadi kayak kebantu, oh akhirnya aku punya akte kelahiran untuk mereka di sekolah, bisa bekerja nanti di masa depan. Jadi kayak gitu sih, kayak dampaknya tuh luar biasa di situ. Oke. Kalau dari Nat gimana nih? Mungkin kalau dari aku, mungkin kalau ada orang yang sebelumnya nggak berani speak up tentang kekerasan pada anak atau segala macamnya, akhirnya jadi berani speak up, dan ya terjadilah adanya kampanye dengan hashtag end violence ini, dan buat masyarakat tuh jadi lebih melek lagi akan kekerasan yang terjadi di Indonesia. Dampaknya banyak banget, gak cuma ke pemerintah dan orang-orang lain, tapi ke anak-anak dan masyarakat itu juga ikut merasakan. Betul. Kita sama-sama merasakan sih. Iya. Kalau soal harapan nih ya, aku kepo sih dari kalian, ada nggak suatu harapan tertentu dari kalian dengan adanya kampanye digital seperti ini dan yang serupa lah? Harapanku sih dari kampanye ini tuh bisa terus harapannya jangan sampai keluar dari tujuannya, yang tujuannya tuh harusnya buat pemberdayaan kekerasan anak ini, atau menghadapi isu-isu yang dihadapi anak-anak itu. Semoga bisa terus ada dan berdampak terus buat anak-anak, karena kalian tahu sendiri kekerasan anak itu masih banyak terjadi dan masih jadi isu besar gitu. Bahkan kalau lihat dari data-data tahun lalu itu ada bilang itu kekerasan pada anak itu terjadi sebanyak 2031 kasus gitu. Jadi betapa bahayanya ini untuk masa depannya anak-anak. Dan harapannya kampanyenya ini tuh bergerak banget, tidak hanya di digital tetapi bergerak dalam secara nyata, kayak memberikan layanan lebih bagi anak-anak ke berbagai daerah, khususnya untuk daerah-daerah yang dipelosokkan atau yang terpinggirkan, yang mereka tidak punya fasilitas untuk memberdayakan adanya isu ini. Tapi dengan adanya kampanye ini semoga membantu banget gitu buat mereka gitu. Kayak contoh-contoh kekerasannya juga banyak nih sih. Iya. Kalau dari Nat gimana? Kalau aku selain itu juga pengaruh dari lingkungan keluarga sama lingkungan sekitar tuh juga pengaruh. Apalagi kalau misal keluarganya masih sering, misal anaknya berbuat salah tuh masih sering dipukuli atau dikata-katain sampai bikin mental anaknya down atau buat trauma kayak gitu tuh kurangi. Karena itu juga bisa pokoknya pemicu kecil lah bisa terjadinya ke hal-hal yang lebih besar lagi. Terus juga lingkungan sekitar, entah itu lingkungan sekolah atau apapun, itu juga harus memberikan pengetahuan atau edukasi tentang kekerasan itu sendiri itu gimana. Apalagi kalau sekarang ini, sebelum aku mention terkait harapanku ya, aku jadi ingat karena tadi kalian banyak mention soal kekerasan. Ada loh kekerasan yang tipenya ini itu sebenarnya sangat-sangat sulit untuk dideteksi bahwa ini termasuk kekerasan, karena kekerasan ini terjadi akibat adanya manipulasi. Kayak contohnya child grooming. Siapa tuh? Aureli. Nah, itu kan terjadi saat Aureli masih usia belia. Nah, dengan adanya kampanye ini dihubungkan dengan harapanku sendiri, aku berharap semoga anak-anak yang mungkin juga mengalami kekerasan yang tidak mereka sadari, yang bahkan juga tidak disadari oleh keluarganya juga mungkin, bahkan oleh lingkup terdekatnya sekalipun, mereka bisa segera menemukan jalan keluar dan memiliki kesadaran bahwa apa yang mereka dapatkan itu sebenarnya bukan hal yang mereka deserve untuk mereka dapatkan, untuk mereka terima gitu. Jadi mereka juga selain memiliki kesadaran, harapan selanjutnya adalah mereka memiliki keberanian untuk bertindak untuk melawan dan mengakhiri apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan dari kekerasan itu sendiri. So far itu harapan dari aku dari adanya kampanye ini. Oke. Untuk terakhir nih, aku ada kata-kata terakhir. Apa nih kata-kata hari ini? Kata hari ini buat aku, dari kita belajar pembahasan hari ini ya, untuk anak-anak semuanya dan anak-anak yang sudah
sudah remaja dan sudah dewasa gitu, kalian jangan takut, tetap terus memiliki harapan, dan juga apapun yang menjadi kekurangan kalian itu kalian rangkul banget, dan jangan lupa untuk mencintai diri kalian sendiri. Betul, love myself, love yourself. Yes. Army. And you show me I have reason, I show love myself. Jangan lupa lagu BTS yang itu guys. Putar nanti, putar. Oke, sekian dari kita. Thank you. Terima kasih. On the news, aktual, faktual,